Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita jalankan hingga ajal menjemput. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah kepada kami apa yang kami pelajari hari ini menjadi sebuah sarana keberkahan. Kau turunkan kepada kami, ya Allah, menjadi sarana ampunan. Kau turunkan kepada kami atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja ataupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau Maha Tahu, karena sesuatu yang belum terlintas sekalipun Kau tahu, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang rahasia bagi Engkau. Semuanya atas genggamannya, atas kekuasaannya. Maka jadikanlah apa yang kami lakukan, ya Allah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu setiap saat. Jadikan duduk kami, hidup kami, setiap gerak langkah kami sebagai sarana zikir kami kepadamu, karena Engkaulah yang memerintahkan kepada kami untuk senantiasa terus berzikir, zikron katsira bukrata wa asila, baik dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang lapang, siang, pagi, malam, semuanya menjadi sarana zikir kepadamu, ya Allah. Maka menuntut ilmu pada pagi hari ini menjadikan sebagai sarana zikir kami kepadamu, ya Allah. Terimalah, ya Allah, dan mudahkan, ya Allah. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus Ketua DKM Bapak Zulkarnain, Pembina, Ketua Pembina, para mualim bil khusus Ustaz Muhammad Yunus, mata'anallah bi'ituli hayatih. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Allah sehatkan, Allah jauhkan dari berbagai macam bala dan bencana, dan Allah dekatkan dari hal-hal kebaikan. Dan juga para jamaah seluruhnya yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang sedang menyimak acara ini, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih berikan kesempatan kita hidup, dan mudah-mudahan hidup yang tersisa yang Allah berikan kepada kita menjadikan hidup yang terbaik, dan mudah-mudahan hidup yang sudah kita lewati Allah ampuni dari apa yang kita lakukan, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kaji kita masih terkait dengan akhlak kepada Allah, dan satu akhlak kepada Allah adalah yang tertinggi adalah takwa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang bahwa takwa itu adalah tujuan akhir dari apa yang kita lakukan, dari setiap gerak langkah kita. Dan bahkan Allah menempatkan bahwa derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena luasnya ilmu, bukan karena banyaknya wawasan, bukan karena banyaknya ibadah, seringnya ibadah, tapi justru bahwa kemuliaan seseorang bahkan dianggap paling mulia di sisi Allah adalah karena dengan ketakwaannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena etnis tertentu, bukan karena suku tertentu, enggak ada. Karena ada orang yang mengklaim bahwa ini aku adalah orang keturunan dari ini, bahwa aku adalah keturunan dari etnis ini. Tidak ada.
Yang membuat orang menjadi mulia itu adalah ketakwaannya. Termasuk Rasulullah tidak mengklaim dirinya, aku ini orang Arab, ya, aku ini suku Arab. Tapi justru Allah menyampaikan, karena dulu sebelum Islam datang, ada orang kemudian memposisikan dirinya adalah dengan menyebut keturunan ini, keturunan itu dan sebagainya. Tapi justru Allah mematahkan semuanya. Jadi tidak ada orang mau kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, itu nggak ada. Di hadapan Allah semuanya sama. Oh ini ada, kenapa ada orang cium tangan, ada orang yang memuliakan? Karena amalnya, karena amaliyahnya. Dan orang pasti nggak akan mau juga kemudian orang disanjung-sanjung. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, orang yang kemudian ketika ada orang yang memujimu, maka ambillah pasir dan taburkan ke dalam mukanya. Artinya apa? Bukan itu perintah fisik, tapi ini ada sebuah simbolisasi, sebuah kiasan bahwa betapa kita ini tidak memiliki pujian. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada pujian. Kalau kita menghormati orang karena ilmunya, yakinlah bahwa ilmu itu milik Allah. Maka kemudian menghormati bukan karena fisiknya dia, tapi karena kemuliaan Allah yang diberikan kepada dirinya. Tapi bukan berarti juga kita merendahkan orang, menyepelekan orang, enggak. Sebab itulah dalam ajaran Islam yang ujungnya adalah takwa, memberikan penghormatan, penghargaan kepada siapapun. Tidak ada orang yang direndahkan, tidak ada orang yang dihinakan. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang takwa, maka takwa itu kan kalau kita terjemahkan dari sisi bahasanya, bahwa takwa itu asal dari kata waqo, yaki wikoyatan. Artinya apa? Artinya bahwa takwa ini adalah perisai, takwa ini adalah memelihara, takwa ini adalah melindungi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaitan dengan takwa tersebut itu memang Allah memerintahkan. Hampir bahkan di dalam ayat suci Al-Qur'an diulang-ulang tentang takwa dengan makna yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Itu hampir 249 kali Allah mengulang tentang takwa tersebut. Artinya apa? Ketika dalam bahasa Arab itu lebih dari 3 itu banyak. Ini apalagi ratusan, diulang-ulang. Dan bahkan ketakwaannya adalah sesuatu yang wajib. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat yang lain, surat Al-Maidah, kalau tadi surat Al-Imran ayat 102, di dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, ya, wasilah. Maka ada tawasul. Tawasul apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena saking wajibnya. Dan lihat, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah wajib namanya saum. Dan saum yang diperintahkan Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman, itu tujuannya untuk apa? Ini menjadi wasilah la'allakum tattaqun, menjadi wasilah datangnya ketakwaan. Dan tidak ada orang yang masuk surga kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nggak bertakwa nggak akan mungkin. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya harfun nida kalau dalam bahasa Arab itu. Harfun nida itu adalah kalimat seruan yang diseru itu mampu mewakili seluruh elemen. Anak-anak yang sudah balik tentu, ya,
orang tua, laki-laki, perempuan, jauh, dekat. Makanya ya ayyuha, ya. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Maka syarat untuk bisa menjadi takwa itu harus beriman dulu. Kalau nggak beriman nggak bisa. Kemudian dia berkata aku bertakwa kepada Allah, itu hanya kalimat doang gitu. Maka seringkali ketika para pejabat disumpah dengan menggunakan kitab suci Al-Quran, di sampingnya aku bertakwa kepada Allah, tidak akan menerima apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah, itu kan lisan doang. Ternyata akhirnya dia nerima. Ketahuan KPK ditangkap, ya kan? Kalau nggak ketahuan ya selamat. Tapi itu di dunia, di akhirat nggak ada. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sekecil apapun Allah itu tahu. Bahkan sesuatu yang belum terlintas saja itu Allah tahu. Hadirnya kita di sini Allah tahu apa yang ada dalam benak kita. Di samping kita walaupun senderan, walaupun mepet itu tubuh kita, nggak ada yang tahu isinya hati. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya dan utamanya takwa sampai Allah kemudian memerintahkan, ya, apa itu? Wabtaghu ilaihil wasilah, cari perantara untuk kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya sampai orang-orang dulu itu termasuk para sahabat, termasuk contoh Abi Dzar Al-Ghifari itu sampai jalan kaki itu puluhan kilometer, bahkan ratus kilometer untuk bertemu dengan Rasulullah. Sampai setelah ketemu dengan Rasulullah, Abi Dzar ini teriak-teriak, aku ini sudah Islam, aku ini menganut ajaran Rasulullah. Digebukin orang-orang kafir Quraisy. Ditolong itu oleh sahabat Rasulullah. Kalau nggak ditolong ya mati seketika itu juga. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini dengan mudah mencari wasilah untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi ingat, godaan setan itu begitu sangat luar biasa. Walaupun mudah wasilahnya, godaan setan yang begitu sangat gencar. Dan bahkan di mana-mana sekarang ini, orang dulu ya kan nonton film masuk ke bioskop agak susah-susah. Sekarang bioskopnya masuk rumah, masuk kamar-kamar. Bahkan bukan lagi masuk kamar, masing-masing tangan pegang namanya handphone. Yang dilihatin handphone tiap menit. Bentar bangun tidur lihat handphone, mau tidur lihat handphone. Apa lagi? Kamar mandi bawa handphone. Terus saja. Itu kan benda, alat. Kalau kemudian benda dan alat ini kita dipergunakan untuk hal kebaikan, seperti halnya saat ini dijadikan sebagai sarana untuk dakwah, ya menjadi baik, ya. Nah, itu kan tergantung daripada iman yang kita miliki. Kalau kita nih iman, dan iman itu kan at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Iman itu begitu. Maka untuk sebelum masuk ke takwa harus iman dulu. Maka ya ayyuhalladzina amanu, baru ittaqullah. Iman dulu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 102 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan ini lebih spesifik, lebih harus, ya. Yang tadi juga harus itu. Jangan mati, kata Allah, jangan meninggalkan dunia ini sebelum engkau bertakwa, karena dengan takwa itu engkau akan selamat, ya. Saya itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain tadi kan Allah menyampaikan surat Al-Maidah itu. Cari wasilah untuk kita menjadi orang yang bertakwa tersebut. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal menafsirkan surat ketiga ayat 102, ya. Seorang ulama yang begitu kita kenal dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, dan bahkan ini sahabat Rasulullah SAW
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat tentang takwa di dalam ayat 102 surat Ali Imran, Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu harus ditaati, ayu ta'a fala yungsa. Artinya apa? Ditaati tidak maksiat. Kita tidak bermaksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang dilarang. Makanya takwa itu ada yang didefinisikan dengan imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, bahwa yang namanya takwa itu menjalankan semua apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Tentu ketika kita menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang itu belum tentu takwa. Kenapa? Kalau takwa itu ada maksimalnya. Maksimal menjalankan, maksimal menjauhi. Maksimal mungkin. Jadi menjalankan walaupun ada ayat Al-Qur'an mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu, ya nggak diwajibkan bagi Allah. Contoh misalnya ketika sholat, datang hujan lebat, puting beliung, tidak harus datang ke masjid, ya kan? Maka sholatnya cukup di tempat saja. Dan Allah tidak akan pernah menyusahkan. Lihat, kita ini bertakwa bukan untuk disusahkan. Kita bertakwa kepada Allah untuk kita menjadi mudah. Untuk apa kita menjadi mudah dan menjadi mulia? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menafsirkan surat Al-Maidah surat Al-Imran ayat 102, sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan, ketika kita ini bertakwa, maka taati Allah dengan segenap perintah-perintahnya, segenap larangan-larangannya, dan jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus apa lagi? Wa yudzkaru fala yunsa, yaitu terus ingat, tidak melupakan Allah. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita atau dimanapun kita berada, ingat Allah. Dan ingat Allah itu namanya zikrullah. Maka perintahnya dari Allah, zikron katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada celah sedikit pun untuk tidak ingat kepada Allah. Orang yang sedikit saja lupa kepada Allah, disitulah celah setan masuk, disitulah celah iblis masuk. Makanya orang yang kemasukan itu biasanya orang yang kebanyakan bengong, kesambet bahasa kita itu. Coba aja, pikirannya labil. Orang yang senantiasa terus berzikir, dia nggak akan pusing tuh dengan hilangnya minyak goreng, sampai ngantri berkali-kali, ngebohongin lagi, ya kan, sampai berantem. Udah beli sekali datang lagi, udah beli sekali lagi datang lagi. Yang disuruh apa? Ada pembantunya yang disuruh. Yang lain kan perlu juga. Akhirnya apa? Jadi serakah kita nih. Jadi greedy namanya. Orang yang serakah itu bukan cirinya orang takwa. Takwa itu adalah orang yang qanaah, sederhana. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba aja itu. Minyak itu kenapa pada hilang? Itu karena kitanya serakah. Itu strategi marketing itu. Strategi marketing para pecundang, orang-orang yang rakus, orang-orang yang ingin meraup keuntungan, karena di tengah kondisi orang panik itu bisa menghasilkan banyak uang. Sama halnya saat ini kan, lihat berita, corona nggak berhenti-berhenti. Orang kan supaya menjadi sehat dengan segala macam cara, betul gak? Bapak misalnya diponis sama dokter, bapak kanker stadium akhir, panik gak kira-kira? Panik. Bapak tinggal sebulan lagi nih umurnya.
Bapak nih kalau nggak dilakukan tindakan dengan cepat, oh Bapak udah lewat. Apa yang dirasakan? Panik. Dan apa yang harus dilakukan, Dok? Oh, Bapak harus melakukan operasi. Walaupun kita ini nggak punya uang, kira-kira apa yang dilakukan? Pinjam sana, pinjam sini, Pak. Panik. Padahal itu dokternya kurang ajar, Pak. Dia ngebohongin pasien. Bohongin pasien itu. Untuk apa? Dengan kepanikan orang itu bisa dikeruk, Pak. Kenapa? Logikanya nggak jalan. Dengan kita nih berzikir kepada Allah, Pak. Lihat, sambil berzikir kita ikhtiar, Pak. Maka kemudian tidak hanya satu dokter saja yang dia datangin. Itu seringkali saya dapat curhatan hati gitu. Ada istrinya divonis kanker. Padahal sebetulnya hanya ada kista kecil. Itu harus dioperasi. Bahkan sebelum dioperasi dikasih minum obatnya yang memang kelas keras gitu. Dan itu cukup mahal. Begitu sudah dikasih obat, periksa sama dokter yang lain, ternyata oh ini nggak kenapa-napa, Pak. Coba bayangkan. Saya pun pernah juga divonis penyakit GERD. GERD itu adalah lambung, penyakit lambung. Itu suruh beli obat, satu butir obat harganya 250.000. Begitu diminum bukan sembuh, tambah sakit itu. Datang lagi ke dokter, kata dokternya apa? Stop aja, Pak. Saya kemudian berpikir, saya bilang ini nggak mikir nih itu duit dari mana itu beli obat. Karena 12 butir, Pak. 12 butir kalau dari 50 berapa? Itu harus dihabiskan 1 juta lebih. Ya kan? 1 juta lebih. Kemudian suruh di stop, nah terus obat mau diamanain? Nah saya dokter bukan. Dijual juga nggak tahu bisa apa enggak. Kadang-kadang ada yang dokter kayak begitu. Dia dengan mudah tidak mendiagnosis secara menyeluruh. Kita makanya jangan langsung panik kalau divonis sama dokter. Walaupun kita ini bukan dokter, tapi kita minta sama Allah. Ikhtiar tetap secara fisik kita lakukan. Ya, harus kita lakukan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Ingat dimanapun kepada Allah. Ketika sakit ingat kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kata sakit. Oh iya, karena bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dikasih sakit itu adalah sarana penggugur dosa. Coba. Kesulitan itu menjadi sarana penggugur dosa. Cari minyak ngapain pusing-pusing? Udah rubah aja, nggak usah pakai digoreng, direbus. Jauh lebih sehat. Benar. Saya udah coba lakukan hampir 2 tahun nggak makan minyak, nggak minum minyak, nggak makan yang digoreng-goreng, direbus aja. Alhamdulillah, Pak, perutnya kempes, lemaknya berkurang. Kita ini banyak sakit karena kita sendiri. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu pengen diet, itu makan rebus-rebusan aja udah. Enggak usah digoreng. Biarin aja tuh minyak kagak laku. Yang nguasain tuh para cukong-cukong. Ya, para mafia minyak itu. Indonesia ini sebenarnya penghasil sawit, ya. CPO nomor 2 di dunia, Pak. Kalau kemudian minyaknya langka, kalaupun ada harganya sampai 38.000, itu permainan para mafia itu. Permainan para mafia itu. Di Malaysia saja masih minyak goreng itu cuma 8.000, Pak. Kalau nggak percaya coba pergi ke Malaysia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang ngantri minyak kayak model zaman PKI katanya begitu ya. Kalau yang mungkin ngalamin masa-masa itu, ya, ngantri beras, ngantri minyak, ngantri telur hilang, daging sebentar lagi Ramadan nih. Ramadan itu adalah ibadah saum. Saum itu menjaga, saum itu perisai. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Maka itu kurangin itu konsumsi ketika Ramadan, sehingga apa? Sembako nggak naik di bulan Ramadan.
Ini dari tahun ke tahun, mau Ramadan belum datang, ini sembako udah naik, cabai aja udah lebih pedes harganya daripada rasanya. Cabai, coba yang lebih pedes harganya daripada rasanya. Kurangin, alhamdulillah kalau Ramadan itu saya kan cuman hanya waktu buka dan sahur, udah itu. Selebihnya setelah buka pergi ke masjid, maghrib, tambah lagi makan berat. Setelah makan berat, kemudian kita siap-siap sholat isya, dilanjut taraweh. Mau kapan lagi kita mau makan banyak-banyak? Itu jalan pol tangan, saya di rumah di pol tangan. Itu kalau Ramadan, masya Allah, itu penuh jalan itu. Nggak tahu kalau jalan di sini penuh apa enggak. Ramadan itu penuh. Coba kurangin tuh konsumsi Ramadan tuh, sederhanakan. Makanya dikit tapi yang berkualitas gitu loh. Kurmanya jangan asal kurma. Rasulullah tuh sarapan aja 7 butir kurma ajwa itu. Memang mahal harganya kalau sekarang. Itu 7 butir kurma itu bisa sampai siang. Rasulullah tuh makannya roti gandum. Makanya 3 jari disuir gitu. Dan roti gandum yang nggak dicampur ini dan itu, Pak, itu ternyata awet laparnya, awet kenyangnya. Saya coba lakukan itu dengan makan roti gandum. Kemarin seharian saya nggak makan nasi, tetap kuat itu. Saya olahraga berat, angkat beban gitu. Itu nggak lemes, biasa aja. Yang membuat kita menjadi lemes itu karena kebiasaan. Kalau enggak makan nasi, enggak nendang, gitu kan. Mau tidur nasi goreng, bangun tidur nasi goreng, bangun tidur kan sarapan. Pakai minyak semua. Mohon maaf ini kalau ada yang tersinggung, yang agak berbobot badannya. Itu karena kebanyakan makan, dan orang kalau kebanyakan makan lemes, Pak. Ibadah jadi males, ngantukan, Pak. Harus dikurangin tuh berat badan tuh. Saya itulah kembali lagi. Yang namanya takwa itu apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Mau makan baca doa, setelah selesai makan baca doa. Mau minum baca doa, selesai minum baca doa. Mau duduk baca doa, berdiri baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, pakai baju baca doa, bercermin doa, keluar rumah, masuk rumah, jalan, tidak ada celah untuk tidak berzikir kepada Allah. Lupa kita berzikir, iblis masuk. Coba. Bahkan bagi yang sudah berkeluarga, kita mau hubungan badan baca doa, lupa baca doa, setan ikut hubungan badan, Pak. Akhirnya dia apa? Anaknya nanti kalau misalnya istrinya hamil, kita hubungan badan lupa baca doa, itu jadi aset, Pak. Apa itu? Anak setan. Anaknya jadi anak setan, aset makanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berdoa. Apalagi mau sholat, Pak. Jangan dikira mau sholat itu setan tuh nggak ikut godain kita. Makanya Al-Quran pun membimbing kita, mengajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jangan sampai setan datang. Yang namanya setan hadir ketika sholat. Ketika orang sholat aja ini kan sudah digangguin setan, apalagi di luar sholat. Padahal sholat mau menghadap Allah kan. Mau menghadap Allah tuh godain tuh, Pak. Supaya nggak khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena kalau khusyuk takwa itu. Dan tidak ada yang diterima oleh Allah ibadah kita kecuali dengan takwa. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yushkara fala yukfar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu dia senantiasa bersyukur kepada Allah setiap saat. Ya. Bangun tidur melek,
masih bisa bernapas, dia bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu baru bangun tidur. Wujud syukurnya apa? Bergegas dia ke kamar mandi, membersihkan tubuh, berwudu, bergegas dia mengambil pakaian yang terbaik. Untuk apa? Pergi ke masjid. Makanya kata Allah, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai manusia, ketika engkau mau masuk masjid, ambil tuh pakaian yang terbaik. Dengan masuk masjid sekenanya. Ya, pakai wangi-wangian, itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita bertakwa. Nah, sekarang takwa ini saya ulang, definisi takwa itu asal kata dari waqa yaqi wiqayatan. Artinya apa? Menjaga, menutupi, memelihara sesuatu dari bahaya. Kita ini hidup dalam kondisi yang bahaya setiap saat. Bahaya yang tertinggi adalah ketika kematian kita. Ya, itu bahaya yang tertinggi. Kita ini diintai oleh kematian. Dan kematian kita dalam kondisi yang tidak selamat. Tadi surat Al-Imran ayat 102 itu kan. Jangan sampai kita ini meninggal kecuali dalam kondisi yang selamat. Kenapa itu Allah sampaikan kepada kita? Karena banyak orang yang gak selamat ketika di akhir kehidupan. Ada Al-Quran Pak memberikan kepada kita gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang hidupnya bahkan itu bagus sepanjang hidupnya. Ini gambaran. Artinya apa? Kita ini gak ada jaminan gitu akhir hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Ini ulama apa? Ulama yang hidupnya tingkat ibadahnya udah di atas rata-rata Pak. Doanya saja nggak pernah ditolak sama Allah. Dan ini menjadi asbab nuzulnya ayat Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 175. Boleh nanti dilihat. Ulama ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di akhir kehidupannya, ini ulama su'ul khotimah. Kita kan kalau punya ilmu dikit, apalagi dengan keilmuannya, disanjung orang, dihormatin orang, seolah-olah kita ini paling soleh, seolah-olah kita ini paling beriman, seolah-olah kita ini paling mulia. Maka kita akan tersinggung, kita akan merasa terhina kalau tidak dimuliakan. Iya kan? Kita ini ketika kumpul dengan orang, nama kita nggak kesebut, kita marah, karena kita sudah memposisikan dirinya mulia. Padahal kemuliaan itu hanya Allah yang punya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Dan orang takwa itu tadi, dia ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Dia tidak maksiat. Maksiat itu apa? Termasuk yang tadi itu, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya terhormat, itu maksiat namanya. Iblis itu ahli ibadah. Iblis ini ahli ilmu. Iblis ini hafiz Al-Quran karena tinggal di surga. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah, tepat waktu ibadahnya, sampai-sampai para malaikat pun hormat. Sehingga karena hormatnya, karena dikultuskan itu, memposisikan dirinya seolah-olah malaikat, padahal bukan malaikat, jin. Surat Al-Kahf ayat 50. Namanya Ajazil, itu iblis itu, jin. Ya. Namanya Ajazil. Makanya Ajazil laknatullah, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah. Maksiatnya apa? Menganggap dirinya paling mulia, menganggap dirinya paling hebat. Tuh, gitu. Makanya apa? Jaga, tutupi, pelihara kita dari murkanya Allah. Lihat kalau lihat di Al-Quran, itu adalah surat Al-Baqarah. Nanti lihat ayat berapa ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Nanti ada kalimat duriba alaihimul maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Di surat Al-Baqarah itu Allah ini murka, dan Allah menurunkan kehinaan, kenistaan, kemiskinan
Ya. Kenapa? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Dia mengingkari ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haq. Itu ayat Al-Qur'an itu. Nah, Allah kemudian melindungi kenapa? Karena mengimani ayat Al-Qur'an, menjalankan ayat Al-Qur'an. Nabi dihidupkan kembali. Bagaimana cara menghidupkan? Bukan fisiknya, ajarannya kita hidupkan. Bukan fisiknya Rasulullah hadir, bukan. Tapi ajaran Rasulullah yang harus kita hidupkan. Jangan dibunuh. Makanya lihat, gara-gara wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq, membunuh para nabi dengan cara yang batil, itu sebab turunnya kemurkaan Allah, turunkan Allah kehinaan, turunkan Allah kemiskinan. Nah itu minyak hilang, itu kan karena membunuh ajaran para nabi. Sembako itu nggak boleh ditimbun, haram hukumnya dalam hukum ekonomi Islam, dalam hukum muamalah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang mendasar, nggak boleh. Itu ditimbun-timbun, bahkan jangankan ditimbun, dijual dengan harga yang melambung tinggi pun aja nggak boleh. Karena itu kebutuhan pokok. Sampai kemudian Islam itu memperhatikan tentang hal itu. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu takwa secara bahasa itu kan memang asal katanya dari waqa yaqi wiqayatan, menjaga, menutupi, memelihara. Dan ketika kata takwa ini dikaitkan dengan kata Allah, ya, kemudian muncul kalimat namanya ittaqullah, maka makna takwa ini artinya melindungi. Karena di sana menjaga, menutupi, memelihara suatu dari bahaya. Maka melindungi siapa? Melindungi kita. Takwa itu untuk melindungi, makanya perisai. Ya. Melindungi dari apa? Dari azab dan hukuman Allah. Gara-gara orang tidak bertakwa, Allah turunkan itu yang namanya kemurkaan. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu kan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Ketika gara-gara takwa ini Allah turunkan tuh keberkahan dari langit dan dari bumi. Gara-gara kita mengingkari takwa, turun keberkahan dari langit, malah bukan berkah, Pak, jadi petaka. Apa itu keberkahan dari langit? Air, Pak. Gara-gara kita ini enggak menjalankan ajaran takwa, Pak. Harusnya itu untuk resapan dibangun jadi rumah. Yang membuat banjir siapa? Kita, bukan karena turun air, Pak. Dari dulu memang hujan begitu siklusnya. Yang namanya hujan tuh air dari langit baru ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu namanya penyerapan, siklusnya begitu. Penguapan namanya kalau dari bawah ke atas, nguap. Tiba-tiba banjir, Pak. Wah, dia bilang, wah ini ujian. Ujian dari mana? Wong kita yang buat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bahkan di akhirat kita masuk neraka atau masuk surga, memang itu adalah ketentuan Allah. Tapi Allah memberikan aturan. Allah memberikan bimbingan kepada kita. Baik dalam hal hukum, ya, segala aspek kehidupan kita, berkomunikasi, melihat, mendengar, menggerakkan tubuh, itu diatur semuanya oleh ajaran Islam. Tidak asal ngomong, kita ngomong aja. Orang yang bertakwa itu betul-betul terjaga. Lisannya itu kaulan kariman, kaulan layinan, kaulan sadidan, kaulan balighan, kaulan ma'rufan. Ya. Itu orang yang bertakwa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ulama membagi ya kaitan dengan kata makna takwa itu melindungi, maka ulama ada yang kemudian membagi takwa ini menjadi 3 tingkatan, Pak. Ketika takwa dimaknai dengan melindungi. Melindungi apa? Melindungi diri dari azab yang kekal di akhirat dengan menghindari perbuatan musyrik, syirik. Syirik itu apa? Syirik itu bukan iri, kalau kita kan syirik, jangan syirik loh. Nah, gitu. Bukan itu. Musyrik itu menduakan Allah, Pak. Allah enggak mau diduakan. Allah itu ahad. Kul huwallahu ahad. Allah jangan diduakan. Dan ketika kita menduakan Allah, ya, itu namanya musyrik. Termasuk apa? Kita berbuat, kita bangga dengan perbuatan kita, namanya apa tuh? Kita bangga dengan perbuatan kita, namanya apa tuh? Hah? Kalau diperlihatkan kepada orang namanya riya. Kalau nggak diperlihatkan kepada orang namanya ujub. Dua-duanya dilarang. Bangga, wih, keren juga ya saya. Jangan ngomong ke orang, nggak, cuma hanya di dalam hati aja. Itu ujub namanya. Kalau riya, oh dipamer-pamer, ya, jalan lenggak-lenggok gitu kan, karena pakai pakaian yang orang lain nggak pakai. Gitu. Ya, mau ke masjid pakai pakaian yang paling bagus gitu. Ya, wah, pokoknya kan tetap kelihatan, Pak. Gerak tubuh itu kan kelihatan. Nah, walaupun nggak kelihatan, tetap ada frekuensi, Pak. Frekuensi apa perasaan itu akan terasa oleh orang. Biasa aja lah jalan gitu, atau biasa saja lah pakai mobil. Orang lain juga ada yang punya pakai mobil limited edition gitu kan. Biasa aja lah. Ya. Orang negur kayak gitu. Jangan sombong. Ada juga orang yang memang dia udah berbuat baik, tapi memang kitanya memang hatinya dengki. Kalau orang dengki, Pak, orang berbuat baik juga tetap aja disalahin. Apalagi memang berbuat salah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang tertinggi dan tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Riya itu adalah syirkun asgharu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhafu syirkun asghar bahwa riya. Ada sesuatu yang paling aku takuti, kata Rasulullah. Apa itu? Syirik kecil. Syirik kecil aja nggak boleh. Apa itu riya? Riya itu menganggap dirinya hebat, padahal yang membuat hebat itu Allah. Kita bisa berkata, Allah yang punya. Kita bisa bergerak, Allah yang punya. Kita bisa mengedip, Allah yang punya. Kita bisa melangkah, Allah yang punya. Makanya ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, ucapan doanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang punya kekuatan. Makanya takwa melindungi diri dari azab yang kekal di akhirat. Karena kalau sudah Allah memutuskan bahwa kita termasuk orang yang kena azab dengan kekal di akhirat, udah gak ada yang bisa menolong lagi. Kenapa Allah sampaikan kepada kita? Itu bukti sayangnya Allah, bahwa Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak menghendaki bahwa umat manusia ini hidupnya menderita. Tapi memang banyak manusia hidupnya memilih menderita, tersinggung. Coba kalau orang yang bertakwa nggak ada tersinggung. Manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ditaburin kotoran onta juga biasa aja, nggak pakai orang ditonjok gitu, apalagi dibunuh. Maka saya bilang kalau Islam ekspansinya, penyebaran Islam dengan pedang, itu saya bilang itu cara orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Nggak ada itu Islam menyebarkan Islam dengan menjajah. Nggak ada itu Islam. Radikal itu nggak ada itu Islam. Nggak ada, Pak, radikal itu. Adanya radikal itu, Pak, itu buatan manusia yang memang ingin menghancurkan dan menjatuhkan Islam. Islam itu jangankan kepada manusia, Pak, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu tetap harus disayangi, Pak.
Maka kalau ada orang yang mengaku Islam, ahli ibadah, lihat kucing lewat ditendang, Pak. Kucing nyuri, udah kejar-kejar, Pak, itu, Pak. Piring dilempar, aja dipecah, kucingnya kagak kena. Ya kan udah rugi, kita menderita kan. Piringnya pecah. Ambil lagi gelas, lempar lagi, kucingnya lari ke atap rumah, dilempar, kena genteng, gentengnya pecah, gelasnya pecah. Rugi, kita menderita udah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa itu makanan nggak ditutup? Ini kucing kan nggak punya pikiran. Yang dia lapar, ya makan aja. Harusnya kucing lewat kasihlah makan. Sedekah juga, Pak. Bagi orang bertakwa tuh nggak ada yang sia-sia, Pak. Bahkan kita nanam padi dimakan burung, itu jadi sedekah, Pak. Kalau diikhlaskan. Karena Allah, dia kan makhluk Allah juga. Ya. Kita nih lewat, pulang ngaji, iseng, main potek aja tuh daun. Setelah dipotek, buang aja. Itu pun perbuatan yang dosa, Pak. Maksiat juga, nggak ada manfaatnya masalahnya. Main potek aja. Ya. Kecuali memang itu daun menghalangi, itu berarti ada hajatnya, ada nilai kebaikannya. Kalau hanya sekedar potek aja, nggak ada tujuan apa-apa gitu, iseng doang gitu. Itu nggak boleh. Bagaimana mungkin Islam dianggap radikal, Pak? Bahkan terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun perlakuannya sama dengan orang yang masih hidup. Sampai-sampai Rasulullah kan nggak boleh duduk-duduk di kuburan, Pak. Ngelangkahin, asal main langkahin aja. Itu sama perlakuannya dengan orang yang masih hidup. Ya, mandiin harus dengan pelan-pelan, itu yang mayat itu. Nggak boleh main kasar gitu. Karena perlakuannya sama, Pak. Mematahkan kelingking orang yang sudah meninggal dunia dengan mematahkan kelingking orang yang masih hidup, sama perlakuannya dalam ajaran Islam itu. Gimana mungkin Islam dianggap radikal, Pak? Islam anggap perang? Nggak ada itu. Nggak ada. Itu pemikiran orang saja, Pak. Ajaran Islam yang sebenarnya nggak ada. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Siapapun Anda mau beragama apa, mau aliran apa, silakan. Jadi kalau Anda saling gontok-gontakan, yang halal darahnya tumpah, itu saya bilang nggak beres itu. Ya. Jadi hati-hati itu dengan syirik. Kita datang ke dokter berobat, wah ini kalau bukan ke dokter ini saya nggak mungkin sembuh. Itu hati-hati, itu syirik itu. Itu bukan cirinya orang bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, melindungi diri dari segala perbuatan yang dapat mengotorinya, termasuk perbuatan-perbuatan kecil. Yang tadi kayak gitu, motek daun, itu kan kelihatan sepele itu. Ya. Pukul binatang yang kalau anjing lewat, memang anjing najis, Pak. Tapi nggak ngeganggu kita. Anjing lewat ditimpuk pakai batu. Coba. Babi lewat ditimpuk pakai batu. Kecuali babinya nyakitin kita. Memang itu najis. Ya. Kecuali babinya masuk masjid. Babi masuk masjid, Pak. Ya dikeluarin lah. Mungkin kita ini kurban, kadang ada kurban saja, Pak. Itu kan kurban perintah dari Allah. Kurban aja nyakitin, Pak. Dibanting. Ada strateginya kan, bagaimana cara untuk menjatuhkan. Motongnya harus pakai dengan pisau yang tajam. Ya kan? Itu dengan binatang aja. Kemudian apa lagi? Itu binatang yang lain sebelum yang dipotong itu jangan sampai ngelihat sampai yang dipotong. Ketentuannya begitu, Pak. Itu sama binatang aja. Dia kan punya insting, Pak. Makanya akhirnya apa? Setiap Idul Kurban itu selalu ada berita sapi ngamuk, Pak. Ya, ada sapi ngamuk sampai masuk masjid, Pak. Diacak-acak tuh mimbar sama sapi. Masuk ke restoran, diacak-acak tuh meja restoran. Dipisahkan agak jauh, ya kan? Kalau enggak misalnya ditutuplah matanya supaya nggak kelihatan. Karena mungkin kaitan dengan tempat kalau di Jakarta. Tutup matanya, pakai kain aja udah. Kan dia udah diikat. Dia lindungi itu. Takwa itu melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengotorinya, termasuk perbuatan-perbuatan yang kecil yang seringkali terabaikan. Makanya dalam konsep Islam
nggak ada tuh dosa kecil, Pak. Nggak ada dosa besar juga. Dosa kecil itu ketika dibiarkan itu menjadi membesar. Dosa besar itu akan hilang ketika kita minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah. Kecuali apa? Musyrik yang tidak diampuni selama kemusyrikannya nggak ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan kemusyrikannya, maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Orang-orang yang sudah melampaui batas terhadap perbuatan dosanya, sudah keterlaluan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah ini Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Tuh. Gimana enggak Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Kita sudah keterlaluan dari kecil sampai tua, apa enggak pernah berbuat baik. Tiba-tiba kita insaf. Jangan kita hinakan, jangan kita sepelekan. Kadang-kadang kita kan sering kali, ini kelihatan insaf nih aki-aki. Wah, nih kelihatan ini aki-aki nih. Ya kan? Sudah mulai sadar nih. Jangan, itu kita jadi bagian daripada godaan setan tuh kita. Harus kita dukung, kita doakan. Mau datang ngaji itu kan. Enggak apa-apa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melindungi diri dari mampu memisahkan keburukan dan kebenaran. Kenapa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya baik dan buruk itu nggak bisa nyatu. Dan orang yang bisa memisahkan itu adalah orang yang bertakwa. Tapi kan seringkali Pak di lapangan itu banyak antara kebaikan dan keburukan menyatu. Contoh misalnya apa? Ruatan. Ya kan, mungkin ini bisa jadi viral kan, gara ada orang yang nendang sesajen kan. Benar enggak? Ada yang nendang sesajen jadi viral tuh, ditangkap kan. Jangan sampai tradisi, Pak, itu dicampur dengan akidah, dengan syariah. Jangan dicampur. Tradisi itu silahkan selama tidak menentang aturan syariat. Jangan dicampur adukan. Ya. Sholat dicampur dengan dangdutan misalnya kan. Sebelum sholat dangdutan dulu. Itu kan namanya hak dan batil dicampur. Jangan dicampur. Kenapa? Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dari Allah, wala talbisul haq bil batili wa taqtumul haq wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan dicampur aduk. Ya. Sekarang ini udah campur aduk, Pak. Karena kurang iman dan bertakwa, Pak. Bilangnya begini. Kondisi begini, nyari yang halal, nyari yang haram aja susah. Gitu orang yang nggak punya iman, Pak, nggak punya takwa, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang Allah itu tetap sama, Pak. Yang membuat beda itu ya manusia. Ya, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu berubah, Pak. Tapi kalau kemajuan ilmu, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu itu kalau diiringi dengan iman, makanya kenapa dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, iman dulu tuh. Sehingga apa? Dengan dasar iman yang kuat, dengan takwa yang bagus, maka yang namanya ilmu mau maju kayak apapun tetap dibentengi, dilindungi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekarang setan udah gencar, Pak, melalui handphone itu. Orang itu bisa dijatuhkan dalam waktu hitungan detik, Pak. Ratingnya, ratingnya itu, karakternya itu langsung dimatikan melalui apa? Medsos, Pak. Diviralkan, udah, Pak. Seketika itu pula, Pak, Ustadz udah bisa jadi tenggelam, ya, pada titik yang terendah gara-gara viral. Coba dicaci maki habis-habisan. Tuh ada, Pak, sekarang tuh Ustadz dicaci maki habis-habisan. Padahal dia menyebarkan tentang kebaikan. Kenapa? Karena kebaikannya benar. Nah, ini berbahaya ini. Maka kemudian supaya itu kebenaran tidak menyebar kemana-mana, dibikin seperti yang sangat rasional, Pak.
Nah, itu dengan kemajuan ilmu, kemajuan teknologi, sangat mudah. Maka dengan takwa kita nih bisa melindungi, bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, Bapak, telah kita simak, kita dengar bersama apa yang disampaikan materi oleh guru kita. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya dari materi yang tadi disampaikan? Bapak-bapaknya ada yang mau tanya? Ada, kayaknya udah paham semua, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu-ibunya ada yang mau tanya? Nggak ada. Ustaz. Ya, silakan Bapak Dandi mau tanya. Oh, ada. Bismillah. Alhamdulillah penyampaiannya bisa dipahami dan Maaf Pak, mic-nya dideketin Pak. ya, yang disampaikan tadi memang realistis. Salah satunya seperti di awal tadi disampaikan hadis Abu Bakar tentang pujian yang kalau didapati pujian itu kemudian disimbolkan dengan melempar pasir. Dalam kondisi sekarang ini memang banyak orang yang memberikan racun kepada seseorang. Itu seperti menjadi al-mutalaquna gitu. Jadi seperti orang yang penyanjung. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan antara yang disanjung dengan yang memberi sanjungan. Yang disanjung itu akan menjadi racun bagi dia dengan adanya ujub, meninggikan dirinya sendiri, dan yang bagi penyanjung mungkin ada hal yang diinginkan dari orang yang disanjung. Nah, ini kondisi seperti ini menjadi fenomena dalam keseharian kita yang terkait dengan akhlak itu sendiri tadi. Bisa dijelaskan lebih jauh tadi? Oh iya, terima kasih. Dalam ilmu barat, Pak, ada yang disebut dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kecerdasan memahami perasaan. Ada orang yang cerdas secara emosi, biasanya secara duniawi sukses, Pak. Kenapa? Karena dalam tanda petik orang yang cerdas emosi itu sama dengan penjilat, menyanjung orang. Dan umumnya orang itu senang dengan sanjungan, dan umumnya orang itu tidak senang dengan yang namanya cacian. Padahal antara dicaci maki dengan dipuji itu sama saja di hadapan Allah. Dan ciri khas orang yang menyamakan antara cacian dengan pujian itu adalah orang ikhlas. Dan orang ikhlas itu kata Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang tidak bisa digelincirkan oleh iblis. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Sementara yang namanya iblis menggoda manusia itu dari beragam arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga tidak ada satupun manusia, karena gencarnya iblis dari beragam sisi, beragam arah menggelincirkan umat manusia, tidak ada sampai satupun manusia yang kemudian bersyukur, taat kepada aturan-aturan Allah. Dan tadi kan syukur itu menurut Ibnu Mas'ud adalah takwa, ya kan? Dengan mengingkari terhadap nikmat Allah. Qarun itu dikasih nikmat oleh Allah, wasilah didoakan oleh Nabi Musa, begitu kaya dia mengingkari bahwa itu adalah dari Allah. Dia bilang hasil ilmunya. Maka ketika ada orang yang memuji, hati-hati itu. Hati-hati. Karena dengan pujian itu bisa menjatuhkan. Wih, Ustadz, kalau bukan Ustadz yang ngajar, oh mungkin jamaah nggak ada. Nah, itu hati-hati itu. Makanya kenapa harus doa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta sama Allah supaya tetap semangat walaupun jamaahnya cuma 2 orang. Itu makanya dalam belajar itu kalau di pesantren ada yang namanya kitab tipis, Pak, namanya Ta'limu Ta'lim. Muhammad Syekh Zarnuzi itu pengarangnya. Itu mengajarkan harus tulus guru itu. Ya, harus tulus. Jamaah
Juga ketika memuji hati-hati itu. Pujiannya bukan tertuju langsung kepadanya, tapi memuji Allah. Ya, memuji Allah. Dalam hati harus memuji Allah. Ya. Dan itu harus cerdas bagaimana cara memuji Allah. Dan sebab itulah maka karena saking dilarangnya Pak memuji, maka yang dipuji harus mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Tapi bukan hanya sekedar ucapan lisan, Pak. Harus dimaknai secara mendalam. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Siapa dulu dong? Nah, itu bukan alhamdulillah itu. Itu cuma hanya ucapan, Pak. Alhamdulillah, ya. Siapa dulu dong? Saya kan emang hebat. Nah, itu Pak, alhamdulillahnya hanya sekadar ucapan, Pak. Kita ini harus merasuk, makanya kata Rasulullah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang itu tidak akan pernah diterima oleh Allah ketika antara pikiran, lisan, ya, yang diucapkan itu dengan perbuatan itu atau gerak tubuh yang dilakukan oleh seseorang tidak sesuai, itu tidak termasuk di dalamnya oleh Allah, kata Allah. Harus nyambung semua. Jadi sikap dalam keseharian kita ini harus menyesuaikan. Dan lihat, memang di dunia ini para penjilat itu Pak beruntung, Pak. Kelihatannya beruntung, Pak. Makanya lihat, para penjilat itu sandaran kehidupannya kepada makhluk, Pak. Para penjilat itu sandaran kehidupannya kepada makhluk. Kalau sandarannya kepada Allah, Pak, dia nggak suka dengan pujian. Kenapa? Karena alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji, artinya nggak ada pujian sama sekali itu manusia. Saya sering kali saya bilang, punya ilmu itu al-alimnya Allah, punya harta al-ghani al-mughninya Allah, punya jabatan al-maliknya Allah, punya derajat yang tinggi ar-rafi, ya. Maka saya bilang di dalam Al-Quran, fa'aina ma tuwallu fathama wajhullah, kemanapun kau menghadap, apapun yang dilihat itu hanya Allah. Ya, makanya zikir dimanapun. Oh, lihat orang pintar, ya Allah, engkau turunkan ilmu melalui orang ini. Itu Allahnya apa yang disebut? Ya Allah, itu Allah menurunkan harta engkau yang maha kaya kepada orang tersebut. Ya Allah, ini masjid cakep banget, engkau yang menurunkan keindahan. Oh, gitu. Jadi apa? Allah dulu yang harus dikedepankan. Itu ciri orang takwa begitu. Ya, jangan pernah memuji kepada seseorang, apalagi niatan kita untuk mendapatkan sesuatu. Ah, itu hati-hati, ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari ibunya? Enggak ada kayaknya, Ustaz. Enggak ada. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Enggak boleh. Kalau nggak ada yang nanya juga nih ya. Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan kaitannya dengan takwa, bagaimana kita menjaga diri kita gitu ya. Jangan sampai ujub, takabur, sombong dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang kurang baik gitu. Satu sisi, Ustaz, kita seringkali nih disuguhkan dengan radikal gitu. Saya rasa tidak ada ustadz-ustadz kita yang radikal. Dia cuma hanya menyampaikan antara hak dan yang batil gitu. Muncullah suatu ketika, siapa ini orang yang selalu bilang ini radikal? Allah tunjukkan, Ustaz. Si itu tuh saat gitu. Nah, terus bagaimana tuh sikap kita sebagai orang muslim, Ustaz, dalam menjaga ketakwaan kita? Kira-kira itu, Ustaz, pertanyaan, Ustaz. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sebenarnya gini, sudah ketika orang menuduh kita, sama halnya orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah itu menghancurkan, maka Rasulullah tidak terlalu banyak komentar Rasulullah dengan perilakunya. Ketika perilakunya terus dianggap itu mengganggu, diintimidasi, Rasulullah hijrah. Hijrah untuk apa? Membangun sebuah kekuatan. Makanya lihat, Futul Makkah dalam sejarah, itu orang-orang kafir Quraisy ketakutan ketika kembali Rasulullah ke Mekah. Karena sudah punya kekuatan Rasulullah.
Saat belum punya kekuatan secara fisik, Rasulullah menghindar. Walaupun bagi orang-orang tertentu menganggap bahwa Rasulullah dianggap gagal, Pak, kabur dari kampung halamannya. 13 tahun kan Rasulullah itu di Mekah. Tidak terlalu banyak pengikutnya, tapi di situ menanamkan tentang nilai-nilai. Diam-diam Pak, ada dengkot kafir Quraisy pun kagum Pak dengan perilakunya Rasulullah. Maka Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Jujur, betul-betul jujur, tidak rakus. Nah kita gimana Pak? Islam dianggap kuat Pak. Nah, begitu ditawarin posisi langsung disabet Pak. Ya kan? Awalnya dia penceramah Pak. Begitu dikasih posisi langsung disikat Pak. Nah kapan lagi? Orang kalau dalam kondisi yang mulut kosong Pak, itu bisa berkata-kata dengan sangat lantang dan jelas. Ketika Bapak sumpelin ini Pak, sekaligus Pak, 2 lontong Pak, kira-kira bisa ngomong kan? 2 lontong masukin ke mulut, campur armarisol, ya. Nah, campur apa lagi ini? Nah, masukin, bisa ngomong nggak? Nggak. Apa maknanya? Orang kalau sudah disumpel Pak, udah nggak bisa ngomong Pak, nggak akan vokal lagi. Vokal itu Pak, itu bagi orang yang nggak suka. Bagi orang yang suka mah enggak. Jangankan Pak, diliatin Pak, dicubit aja bagi orang yang suka Pak, minta nambah Pak. Coba dicubit aja minta nambah, cubit lagi dong. Kita seneng sama dia. Tapi bagi orang yang nggak seneng Pak, jangankan dicubit, diliatin, gue colok mata lu. Ngeliatin aja lu, iya kan? Kayak nggak ngeliat cewek aja. Oh itu namanya nggak suka Pak. Sama halnya orang yang nggak suka dengan Islam Pak, maka bagaimana caranya dikebiri itu Islam? Dengan cara apa? Digemboskan radikal teroris. Mana ada Pak teroris Islam Pak? Mana ada radikal? Bagi para penjajah yang ada di negeri ini ya, dulu ya sampai saat ini, penjajah itu Pak, itu ngelawan sama penjajah dianggapnya Pak teroris Pak. Karena mengganggu terhadap dirinya, ya kan? Dianggap Pak, itu yang namanya Panglima Sudirman, Bung Tomo, itu dianggap orang-orang radikal Pak, bagi para penjajah yang ingin menguasai negeri ini. Sama halnya seperti saat ini, kalau ada orang radikal, apanya yang radikal? Karena ngingetin pemerintah gitu. Diingetin Pak, manusia ini kan harus saling mengingatkan kan. Wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Cuma mungkin cara mengingatkannya ini yang harus diatur. Cara mengingatkannya. Ada orang yang ketika memang dia sedang kondisi marah diingatkan, ya dia tampol kita Pak. Orang lagi marah diingetin Pak. Harusnya ngingetinnya kapan Pak? Dalam kondisi orang sedang santai, sedang enak, ya kan? Tapi kan saat itu harus diingatkan, kalau enggak terjadi masalah. Ya memang ada saat-saat tertentu yang memang harus kita lakukan dalam kondisi yang genting Pak. Dan penting harus dilakukan. Kondisi genting dan penting harus dilakukan. Jadi kalau berbicara tentang radikal ini Pak, harus diberikan pemahaman. Enggak ada tuh radikal Islam itu. Dan kenapa umat Islam sekarang jadi bulan-bulanan? Tadi itu Pak, Rasulullah sudah kasih contoh. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa Pak, karena kekuatannya Rasulullah sudah enggak akan terkalahkan Pak ketika Futul Makkah. Bersatu Pak waktu itu. Makanya lihat dulu Hindun yang pernah memutilasi pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, itu tertunduk. Abi Sofyan itu tertunduk. Orang-orang kafir Quraisy dengkotnya pun Pak tertunduk. Dan bahkan Rasulullah berucap begini, hadzal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Walaupun para pengikutnya bilang begini, hadzal yaum yaumul harbun. Hari ini hari peperangan. Orang udah ketakutan semua Pak, musuh-musuh itu saat itu. Tapi Rasulullah dengan sangat lantang dia bilang, enggak, ini hari kasih sayang. Siapa yang ingin selamat masuk rumahnya Abi Sofyan. Abi Sofyan tersanjung enggak tuh?
Oh, ini orang yang jahat, dia bilang kok bisa selamat? Siapa yang ingin selamat masuk Masjidil Haram? Nah, ini apa? Dengan kesadaran Pak orang masuk Islam. Makanya apa? Lawanlah orang yang kasar itu dengan kelembutan. Maka dengan kelembutan itu dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Orang yang lembut itu adalah orang yang ikhlas, Pak. Rasulullah itu dengan kelembutan, Pak, bukan dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan, Islam itu menyebar ke seluruh dunia, Pak. Itu karena dengan kelembutan. Saya kemarin itu mengikuti acara diundang oleh Imam Samsi Ali. Imam Samsi Ali itu kan imam di Amerika. Namanya Rihlah Dakwah dari Indonesia untuk dunia. Imam Samsi Ali ini dia sekarang ini stay di Amerika sudah 25 tahun. Dia jadi imam ya di sana di apa namanya Amerika, di New York. Ya. Dan setiap bulan itu wasilah beliau. Saya dapat info itu. Ya, kemarin itu orang Amerika 15.000 setiap bulan masuk Islam, Pak. Dan kemarin itu launching ini apa namanya Rihlah Dakwah, pendirian pesantren Nusantara di Amerika. Pesantren pertama di Amerika. Itu. Santrinya itu orang-orang sana. Dan ada kesempatan juga ini saya kebetulan dekat sama beliau. Itu kalau ada di sini yang jago bahasa Inggris, hafalan Qur'annya bagus, kemudian apa namanya suaranya bagus, bisa disalurkan untuk jadi imam di sana. Beliau siap membantu. Oh, nanti bilang aja ke saya. Itu jadi imam di sana. Ya. Insya Allah itu sudah 2 orang, bukan insya Allah sudah 2 orang yang ada di sana jadi imam. Dan diperlukan itu banyak. Kenapa? Indonesia ini mayoritas Islam, Pak. Makanya kenapa? Karena Indonesia mayoritas Islam dan terbesar, Pak. Maka sengaja diobok-obok, Pak. Supaya itu Islam yang ada di Indonesia itu tidak berkualitas. Itu kan kaitan dengan politik, Pak. Dan Indonesia ini kaya, Pak. Ya, bukti kekayaannya apa? Minyak goreng aja harusnya di Indonesia itu kaya, Pak. Kenapa itu langka, Pak? Karena itu para maling, Pak. Ya, yang serakah itu, yang kemudian ingin menguasai dan mendapatkan kekayaan dengan sebanyak-banyaknya. Indonesia ini Pak, apa aja coba? Makanya tongkat aja dilempar jadi tanaman, Pak. Kolamnya kolam susu. Nah, itu kan lagu Kus Plus itu kan. Tapi memang benar Indonesia itu subur makmur, Pak. Coba aja. Mungkin kita nanam apa aja jadi. Saya aja nanam jambu Pak, pakai pot itu udah berbuah. Benar. Di tempat lain mana bisa kayak begitu. Jadi nggak ada itu radikal teroris, nggak ada itu. Jadi kalau ada radikal teroris itu adalah framing orang-orang kafirin, orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Dan siapa kafirin? Siapa aja yang jadi kafirin itu adalah orang-orang yang memframing supaya Islam itu dijauhi, Pak. Makanya dihembuskan melalui media, melalui film, melalui apa saja, Pak. Lihat kalau di film-film Hollywood itu yang jadi penjahat itu pakai sorban, ya kan, pakai peci, ucapin assalamualaikum, membantai orang. Mana ada begitu? Motong kambing aja harus pakai pisau yang tajam. Motong kambing aja nggak boleh sembarangan, Pak. Apalagi sama orang, Pak. Penuh dengan kasih sayang. Nggak ada itu kayak begitu. Itu harus disampaikan. Kira-kira gitu, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqan amin ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Allahumma subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.